Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Galal muallifu rahimahullah. Hadirin jamaah Masjid Jami' Keramat Luar Batang yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini dengan pertolongan Allah kita kembali diperkumpulkan di dalam rumahnya Allah ini, yang alhamdulillah perkumpulan kita pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi yang sudah kita awali dan kita buka dengan pembacaan tawasul hadiah ahli kubur, juga pembacaan sholawat atas baginda Rasul. Kita berharap mudah-mudahan kita yang istiqamah hadir di masjid ini, di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya kita berharap semoga kita yang selalu menghadiri majelis ta'lim ini, khususnya setiap malam Sabtu ba'da maghrib, mudah-mudahan ke depan nanti Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal. Tadi sudah sama kita baca sholawat atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, man nasiyas sholata alayya, siapa orang yang lupa membaca sholawat kepada aku, kata Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah, maka ia telah salah jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan bacaan sholawat, jangankan sengaja, lupa aja kita baca selawat kepada Nabi, maka sungguh telah salah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ar-Rasul bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai ijabun. Kata Nabi, tiada dari doanya seorang hamba, tiada dari doanya seorang hamba, illa bainahu wa bainas samai ijabun, kecuali antara doa itu hamba dengan itu langit, ijabun, ada ijab, ada halangannya. Ya,
antara doa dengan pintu langit itu ada hijab, ada halangan, hatta yusolliya alayya, sehingga dibacakannya itu selawat di tengah-tengah doa. Ketika doa itu disertai dengan selawat kepada baginda Rasul, wa idza shalla alayya, jika selawat itu disertai dalam doanya seorang hamba, apa yang terjadi? Kata baginda Rasul, in kharaqa dalikal hijab, terbukalah itu hijabnya, dindingnya terbuka, sehingga warfa'a ad-du'a, Allah angkat doa, sehingga bisa tembus itu doa kepada pintu-pintu langit. Jika tidak ada selawatnya di dalam doa seorang hamba, maka doa itu tidak akan pernah bisa tembus kepada pintu-pintu langit, sehingga doa itu tertolak. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti kita baca selawat kepada Nabi. Orang paling hebat nanti di akhirat, orang paling kaya nanti di akhirat, orang paling jago nanti di akhirat, orang paling tinggi jabatannya, kedudukannya, pangkatnya nanti di akhirat adalah orang-orang yang paling banyak baca selawatnya kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya numpang tanya kepada jamaah sekalian, kita perbanyak baca sholawat tapi punya tujuan dunia, pengen punya mobil disolawatin, pengen punya rumah lagi disolawatin, pengen punya tanah yang luasan disolawatin, pengen naik jabatan, pangkat dan kedudukan disolawatin. Pertanyaannya, boleh nggak kalau kita banyak-banyak baca selawat kepada Nabi, tapi tujuannya semata ingin meraih dunia atau mendapatkan bagian yang ada di dunia? Pertanyaannya, boleh atau tidak? Boleh nggak? Kan sekarang ini lagi beredar, lagi viral, ada penyampaian, saya nggak sebutin namanya, ya, sebelum itu nama panggilannya Buya, menyampaikan mengenai tentang memperbanyak baca sholawat. Ya, kalau punya tujuan semata dunia, bukan karena cinta kepada Nabi, itu nggak boleh. Katanya nggak boleh. Apaan banyakin baca sholawat, diperbanyak baca sholawat, tapi tujuannya dunia, tujuannya kepingin ini, kepingin itu. Mana kecintaannya kepada nabinya? Katanya begitu. Sekarang saya tanya lagi, yang ada di masjid ini, kita banyakin baca sholawat kepada Nabi semata tujuannya karena kepingin mendapatkan dunia, boleh? Ini jawabannya masih ragu-ragu, belum mantap. Boleh? Yakin? Yakin, harus yakin. Agama itu adalah keyakinan. Ya, baik. Sekarang saya
bertanya lagi, kita membaca sholawat perintah siapa? Siapa yang memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada nabinya? Allah. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu, berselawatlah kalian. Ini perintah. Makanya shollu di sini kalimatnya fi'il amar. Ya, kata perintah yang memerintahkan Allah Ta'ala. Memerintahkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Allah. Diperintahkan untuk apa? Shollu, berselawatlah alaihi, kepada kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kangjeng Nabi besar kita, junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyuruh? Allah. Nyuruh apa Allah? Berselawat. Sekarang ditanya lagi, kalau kita melakukan apa yang disuruh sama Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjain. Perintah Allah kita kerjain. Allah nyuruh kita berselawat, kita berselawat. Kita berselawat, emang disuruh sama Allah. Lalu itu namanya apa? Orang yang melakukan perintah Allah namanya orang yang melakukan perintah Allah disebut orang yang takwa. Benar nggak? Takwa itu artinya melakukan dan meninggalkan larangan. Nah, sekarang orang yang melakukan perintah Allah berarti dibilang atau disebut orang yang bertakwa. Catat tuh. Orang yang berselawat kepada Nabi karena melakukan perintah Allah disebut orang yang bertakwa. Catat, orang yang bertakwa dalam Al-Quranul Karim Allah janjikan. Apa janji Allah dalam Al-Quranul Karim? Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dijadikan takwanya itu menjadi jalan keluar. Ada solusinya. Jadi takwanya itu Allah jadikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih solusi. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga, yang tidak disangka-sangka. Lihat, dikasih kemudahan, diberikan solusi, dikasih jalan keluarnya. Buat siapa? Orang yang bertakwa dikasih jalan keluar, dikasih solusi, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ada yang ngirim, tahu-tahu ada transferan nyasar. Kalau transferan nyasar halal apa haram? Pokoknya namanya rezeki min aitulah ya. Kita nggak tahu alamatnya, kita nggak tahu orangnya, tahu-tahu masuk tuh ke rekening kita transferan yang nyasar. Emang kagak banyak, cuma 55 juta. Alhamdulillah min haitsu la ya, itu dari arah yang tidak disangka.
ya, dari jalan yang tidak diduga-duga. Kenapa? Hasil dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca selawat sama Nabi dengan tujuan pengen mendapatkan bahagia yang ada di dunia ini, boleh? Boleh. Terus baca selawat sama Nabi. Jadi yang ngomong begitu udah biarin aja, ya, jangan diperhatiin, jangan didengerin, ya, biarin aja orang yang ngomong begitu. Gak boleh baca selawat sama Nabi pengen dapat dunia, berarti bukan karena cinta sama Nabi. Masalah cinta nggak perlu ngaku, udah urusan pribadinya masing-masing. Nah, ini sekedar daripada pendahuluan pembacaan kitab At-Tadhib fi Adillah Matnil Ghayah wa Taqrib. Kelanjutannya faslun, satu fasal tentang wasyaraitu wujubis sholati, syarat-syarat diwajibkan mendirikan sholat 5 waktu. Itu salatatu asya'a, ada 3 perkara. 3 perkara menjadi syarat wajibnya mendirikan sholat 5 waktu. Kalau 3 syarat ini ada sama kita punya semuanya, maka kita kewajiban mendirikan sholat. Wajib kita mendirikan sholat jika 3 persyaratan ini ada sama kita. Ya, kita berharap mudah-mudahan semuanya 3-3-nya ada, ya. Ada, ya. Semuanya ada. Maka kalau emang ada, wajib kita mendirikan sholat yang 5 waktu tanpa terkecuali. Wajib tinggalin, wajib kerjain, ditinggalin dosa, ya, tinggalin dosa. Kalau seandainya kelupaan, kalau seandainya ketiduran, wajib dikodok, segera dikodok. Bahkan lebih utama mengkodok sholat, ya, lebih utama mengkodok sholat. Jangan dulu ngerjain sholat-sholat sunnah apabila kita punya kodok sholat. Kodok dulu sholatnya. Bahkan saya sudah sampaikan di majelis taklim ini, ketika kita punya kodok sholat, ya, maka yang utama kita kerjakan lebih dahulu adalah kodoknya, dibanding adaannya. Ya, adaan itu yang tunai sekarang ini. Misalnya nih, masuk waktu isya ntar nih, ya, maka niatnya adaan, tunai. Adaan itu artinya tunai, waktunya sekarang, ya sekarang ini saya laksanakan. Tapi kalau qadha, bayar utang, ya. Jika punya qadha sholat, ya, itu yang lebih utama qadhanya dulu, adaannya dulu. Qadhanya dulu. Itu, ya, masalah sholat yang wajib. Isya kan wajib. Misalnya maghrib di jalan, nggak keburu, sampai rumah masuk waktu isya, ya, mandi, wudu, sholat apa dulu? Maghrib qadha apa isya adaan? Maghrib dulu. Itu bandingan sama yang wajib. Bagaimana bandingan sama yang sunnah? Ya, bandingan sama yang wajib saja
lebih afdol, bukan berarti nggak sah. Sholat isya adaan dulu sah, cuman kalau disuruh milih mana yang paling afdol, ternyata yang lebih afdol adalah qada dulu, kewajiban tuh. Makanya orang punya utang, ya, dia terus bersedekah, mana yang lebih afdol? Bayar hutang dulu apa sedekah dulu? Hah? Yang benar. Kalau nggak sedekah gengsi, ya udah sedekah aja dulu, utang mau belakangan. Ini kan sekarang orang ya bersedekah padahal punya hutang. Hutang dulu lebih afdol, lebih utama. Bahkan ada ulama katakan nggak sah, bahkan jadi haram hukumnya kalau dia bersedekah lebih dahulu sementara dia masih punya. Lihat tuh, hutang kewajiban luar biasa. Makanya saya pernah sampein tuh, orang punya utang nanti kalau mati ruhnya itu di penjara. Ruhnya di penjara. Ustadz, dia mukminin, dia sholihin, dia taat, dia ibadah. Jangankan mukminin, sholihin, taat, ibadah, sekalipun dia mati syahid, sekalipun dia punya ruh, kalau dia masih ada utang, masih di penjara ruhnya masih di penjara, nggak dibebasin, masih di penjara. Sebelum ahli warisnya bayarin, nutupin, baru dibebasin ruhnya, ya. Makanya ruh ketika keluar dari jasad, ada yang di penjara, ada yang digantung, ada yang dibebasin. Ruh siapa yang dibebasin? Ruh orang-orang mukmin yang nggak punya hutang, itu dibebasin tuh. Ruh orang-orang mukmin yang nggak punya hutang, ketika keluar ruh itu dari jasadnya bebas, ya. Tapi kalau punya hutang, walaupun ibadah, taat, soleh, tapi masih ada hutang, ya, maka itu ruhnya begitu keluar dari jasadnya dipenjara dulu, penjara dulu ya, belum dibebasin. Ntar kalau ahli warisnya udah ngebayarin, udah nutupin, baru dibebasin. Dah, yang pertama syarat wajibnya sholat. Syarat diwajibkannya mendirikan sholat seseorang. Yang pertama al-islamu, agamanya Islam. Baligh, yang diawali dengan mimpi, ya. Udah balik belum kita ini semuanya? Alhamdulillah, ya. Yang ketiga wal aqlu, berakal. Ini semuanya pada punya kita, ya. Pertama, kita beragama Islam, kita udah baligh dan kita berakal. Karena Nabi bilang, ya, rufi'a al-qalamu an talatati, mulai dicatat, ya, amalan orang mulai dicatat itu dari 3 perkara. Pertama, an-naimi hatta yastayqidhu. Yang pertama, ya, dari tidur begitu bangun. Jadi mulai dicatat bangun tidurnya. Tidurnya kagak dicatat. Yang mulai dicatat bangun tidur. Makanya disunahin nama Nabi. Begitu bangun tidur, angkat 2 tangan, langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sapu tuh mukanya, usapin tuh mukanya. Itu dianjurin sama Nabi tuh.
Ya. Karena dari mulai bangun tidur disitulah mulai dicatat amalan seseorang. Yang pertama, yang kedua, wa anis sobiyyi hatta yahtalima. Dari masa kecil anak-anak sehingga ia udah mimpi. Jadi ketika baliknya, ini jadi dasar. Ini jadi dalil bahwa balik itu adalah merupakan syarat wajibnya mendirikan sholat. Jadi kalau belum balik itu catatan amalnya kemana? Catatan amalnya kemana? Belum sampai catatan amalnya untuk dirinya, tapi itu catatan amalnya baik buruk maupun yang baik, itu catatan amalnya bukan buat dirinya tapi buat orang tuanya. Orang tuanya nggak ada, yang ngasuh, buat yang ngasuh dicatat. Kalau ini anak amalannya soleh, catatan pahalanya masuk ke rapot orang tuanya. Dia nggak ada catatan karena belum balik. Wa anil majnuni hatta yaqila. Dari gila mulai dicatatnya itu sehingga ia berakal. Berarti orang gila enggak ada catatan. Ya, mau dia nginjak-nginjak Quran, mau dia lempar-lempar Quran, mau dia ngeludahin Al-Quran, ya kita marah nggak? Kita marah nggak? Sama gilanya? Marah sama orang gila. Nggak ada catatan buat dia. Yang benar ambil Qurannya, biarin dianya. Jangan dasar lu gila ya Quran pakai dirobek-robek. Ngomong begitu orang waras, berarti itu ya nggak ada catatan buat dia mah, nggak ada. Kalau dia hatta yaqila udah berakal, udah sadar, baru di situ catatan mulai berlaku. Dah. Udah masuk waktu? Belum. Wa huwa haddut taklif. Syarat berakal ini merupakan ketentuan orang yang dibebani kewajiban dalam beragama. 3. Semua 3 ini ada sama kita, wajib kita laksanakan sholat 5 waktu. Wassolawatul masnunat, sholat-sholat yang disunahkan. Sholat-sholat yang disunnahkan. Khamsun itu diantara ada 5 sholat-sholat yang disunnahkan. Maksudnya yang hukumnya muakkad. Apa arti muakkad? Yang ditekankan, yang dikuatkan, yang berdekatan sama yang wajib, sedikit lagi sampai kepada kewajiban. Itu dia tuh. Berarti jangan sampai enggak, karena sunnah muakkad itu Nabi enggak pernah tinggalin seumur hidupnya, sekalipun Nabi dalam keadaan sakit. Nabi seumur hidupnya sakit cuman 12 hari. Sebelum meninggal dunia 12 hari Nabi udah berasa kepalanya. Hanya sakit kepala aja. 12 hari baru Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumber hadis dari putra Sayyidina Abbas atau dari misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Kok enggak diaminin? Kalau ada kata-kata semoga berarti kalau doa itu berarti harus pakai diajarin kayak anak TK. Oh, lupa, makanya diingetin. Apa kata Nabi? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan, telah mengutus Sayyidina Mu'ad.
Sayyidina Mu'ad diutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ilal Yaman, ke daerah Yaman. Ke daerah Yaman. Bapak pernah ke daerah Yaman? Ya sama. Yaman. Masih pada muda udah banyak jadi wali. Daerah negeri para wali. Tuh Yaman tuh. Ya. Jadi Rasulullah mengutus sahabatnya, namanya siapa tadi? Sayyidina Mu'ad. Diutus sama Nabi untuk pergi ke negeri Yaman. Ud'uhum ila syahadah alla ilaha illallah wa anni rasulullah, untuk menyampaikan ayat atau hadis daripada baginda Rasul yang berbunyi, ya kata Nabi kepada Sayyidina Mu'ad, sampaikan ya oleh engkau wahai Mu'ad, yaitu adalah ud'uhum ila syahadah, sampaikan kepada mereka itu syahadat, ya biar mereka bersaksi, menyaksikan, menyatakan sepenuh hati di lisannya maupun di hatinya, yaitu kalimat alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi utus sahabatnya supaya sahabat Nabi nyampein, ya, menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Sampaikan kepada mereka, yaitu supaya mereka bersyahadat, menyatakan, menyaksikan, baik secara lisannya maupun hatinya, menyaksikan tentang apa? Alla ilaha illallah wa anni rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dua kalimat syahadat sampaikan kepada mereka, penduduk negeri Yaman, kata Nabi, ya asyhadu an la ilaha illallah. La di sini lamnya lam nafi. La di sini lamnya lam nafi. Apa nafi? Artinya mengkosongkan kita punya hati. Ya, mengkosongkan apa? Ilaha, ilaha Tuhan. Kosongkan di hati bahwa Tuhan kagak ada. Kosongkan. Kosongin. Ini makna dua kalimat syahadat atau makna kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu maknanya mengkosongkan hati. Dari apa? Dari apa? Dari Tuhan. Kita punya hati kosongin bahwa Tuhan tidak ada. Bahwa Tuhan tidak ada. Illallah, kecuali, berarti kalau kecuali cuma Allah. Bener nggak? Bener nggak? Ayo kosongkan kita punya hati, ya, sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita kosongkan kita punya hati bahwa Tuhan nggak ada. Nih, saya nggak menerima. Saya kosongkan saya punya hati, Tuhan ini nggak, Tuhan ini nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Langit bumi nggak ada Tuhan, di mana juga nggak ada Tuhan. Illallah, kecuali yang ada. Kecuali Allah. Tuhan hanya Allah, selain Allah bukan. Mantap nggak tuh? Mantap nggak? Sekarang saya tanya, kalau emang tadi jawabannya mantap, sekarang saya tanya, ya, siapa Tuhannya orang Kristen? Tadi jawabannya semangat banget. Saya nanya, siapa Tuhannya orang Kristen? Tuh, mana?
Yang jawabannya tadi semangatnya luar biasa. Siapa Tuhannya orang-orang Kristen? Tuh. Berarti belum mengkosongkan dong hati kita. Tuh mana syahadatnya? Mana syahadat kita? Berarti belum kita kosongkan dong. Kalau kita aja nggak bisa jawab, belum yakin berarti. Kenapa kita nggak jawab? Atau kita jawabannya salah-salah? Berarti belum mengkosongkan kita punya hati. Nah sekarang saya tanya, siapa Tuhannya semut? Siapa yang menciptakan semut? Siapa Tuhannya semut? Siapa yang menciptakan laler? Siapa Tuhannya laler? Siapa yang menciptakan orang Kristen? Siapa Tuhannya orang Kristen? Tapi kenapa bilang Yesus? Yang digantung. Enggak. Allah itu adalah Tuhan semua makhluk. Orang Kristen kan makhluk, benar? Makhluk artinya apa? Ciptaannya, ciptaan Allah. Siapa Tuhan mereka? Ya Allah. Allah ciptakan semut, berarti Tuhannya semut Allah. Allah ciptakan gajah, berarti Tuhannya gajah Allah. Allah ciptakan orang Buddha, Allah ciptakan orang Kristen, Allah ciptakan orang Hindu, berarti Tuhan mereka siapa? Iya, yang ciptain Allah, masa bukan Tuhannya? Ya, jadi Tuhan mereka adalah Allah, cuman mereka ingkar. Artinya bahasa kita Melayu, bahasa kita. Bahasa Arabnya kufur, kafir. Kafir artinya ingkar. Berarti mereka yang ingkar, yang kufur. Ya. Bahasa kafir halus apa kasar? Ada yang bilang katanya ini terlalu kasar. Ganti kalimat-kalimat kafir dengan kalimat non muslim. Berarti harus diganti dong. Ya, qul ya ayyuha. Gawat dah. Imam baca surat habis Fatihah dalam sholat kayak begitu ya. Jadi kalimat-kalimat kafir itu sesungguhnya kalimat yang lembut, yang halus, yang ngajarin Allah, yang kasih tahu Allah. Banyak gak kalimat-kalimat kafir dalam Quran? Banyak. Kenapa dibilang kasar? Jangan kita, ya udah ganti aja kalimat kafir dengan non muslim. Ya, ada yang begitu nggak? Siapa yang ngomong begitu? Katanya mah kiai, tapi nggak ngerti. Ya, justru non muslim itu yang kasar. Kalimat non muslim itu kasar, lembut, halus. Kalimat-kalimat kafir, kafir sekedar ingkar. Artinya sekarang dia ingkar. Sahabat-sahabat Nabi juga awal-awalnya ingkar. Sayyidina Umar awal-awalnya pada ingkar. Karena mereka didakwain, diajak sama Nabi, disampaikan sama Nabi, alhamdulillah sampai hidayah Allah, sehingga mereka keluar dari keingkaran. Jadi ingkar artinya kafir, kafir artinya ingkar. Kalau ingkar ya sekarang, besok, lusa, apa sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi, apa sebelum meninggal dunia, keingkarannya dia tinggalin, dia dapat hidayah, dia masuk Islam, bisa jadi nggak? Ada kemungkinan nggak? Tuh lembut, lembut, halus, nggak kasar. Coba kalau non muslim. Ayo, harusnya nih orang di luar Islam lebih kesinggung kalau dibilang non muslim loh. Waduh, lebih kesinggung ya? Lebih kesinggung nggak? Non muslim, harusnya mereka lebih kesinggung dengan kalimat non muslim. Oh kenapa? Karena non artinya apa? Tidak. Muslim artinya apa? Selamat. Berarti non muslim
Orang non muslim berarti kalau kalimat non muslim tidak selamat, sekarang tidak selamat, besok tidak selamat, lusa tidak selamat, sebulan lagi tidak selamat, setahun lagi tidak selamat, berarti dia anggap orang ini nggak akan pernah selamat dong. Jelas nggak? Dah, jangan diterusin dah, pusing. Yang kedua, kita lanjutkan ayat tadi, hadis Rasul. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ilal Yaman faqal ud'uhum ila syahadah alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Sampaikan agar mereka bersyahadat. Fa inhum ata'u lidzalika fa a'limhum annallaha qad iftarada alaihim. Jika mereka itu taat, mematuhi, mengikuti, bersyahadat, ya, bersyahadat. Jika mereka bersyahadat, maka kata Nabi, kasih tahu kepada mereka, orang yang sudah bersyahadat, annallaha qad iftarada alaihim. Allah Ta'ala sesungguhnya telah mewajibkan kepada mereka khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya dan setiap malamnya. Jadi orang yang sudah bersyahadat ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini dasar, dalil daripada syarat agama Islam itu menjadi syarat wajibnya mendirikan sholat. Dah, yang kedua, wassolawatul masnunat, sholat yang disunnahkan, yang hukumnya adalah muakkad, ta'kidan, zaidan, an gairiha, yang dikuatkan, yang ditekankan daripada sunnah-sunnah yang lain, sampai Nabi nggak pernah tinggalkan. Namanya sholat sunnah yang hukumnya muakkad, seumur hidup Nabi nggak pernah tinggalin, ya. Makanya muakkadan, ta'kidan, ditekankan, dikuatkan, yang sebentar lagi atau sedikit lagi mendekatkan kepada kewajiban, tapi tetap hukumnya sunnah. Dan sunnah dilaksanakan dengan berjamaah, muakkad dan sunnah juga berjamaah. Jadi ada sholat-sholat sunnah yang hukumnya muakkad dan sunnah dikerjakan secara berjamaah. Apa itu? Al-Idani, sholat sunnah 2 hari raya. Ini hukumnya sunnah muakkad dan juga sunnah berjamaah. Boleh nggak sendiri? Sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha boleh nggak sendiri? Boleh. Cuman yang lebih utama, lebih afdol itu berjamaah. Bagaimana kalau sholat sendiri? Kalau ada udzur. Kalau enggak ada udzur jangan sendirian. Misalnya udzurnya ketiduran, bangun-bangun jam 9, masjid udah pada bubar, belum ngerjain sholat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri. Kerjain jangan? Kerjain jangan? Kerjain. Sunnah muakkad tuh, walaupun nggak berjamaah karena udzur, ada halangan. Tapi kalau sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha sendirian, jangan pakai khutbah. Jangan pakai khutbah. Sholat Idul Fitri sendirian, pakai khutbah. Yang mau dengerin siapa? Ada juga begitu orang lewat ngedengerin dia lagi khutbah, paling nggak dibilang stres tuh orang.
Jadi enggak, udah biasa aja. Ya, ada tambahan di takbir aja ya. Di situ aja tambahannya. Selebihnya sama. Kemudian wal kusufani, salat yang hukumnya sunnah muakkad, terus sunnah juga berjamaah. Ada berapa tadi? 5. Yang pertama dan kedua Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga dan yang keempat adalah al-kusufani, salat sunnah gerhana. Baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, kusuf ataupun khusuf. Ya, belum lama terjadi gerhana apa? Gerhana apa kemarin? Gerhana bulan ya. Gerhana bulan. Itu sunnah berjamaah. Hukumnya muakkad dan juga sunnah kalau dikerjain secara berjamaah. Kalau emang terjadi. Kalau nggak terjadi ya jangan, nggak boleh, nggak bisa. Baik, yang kelima terakhir, sholat sunnah yang hukumnya muakkad, yang dikerjainnya secara berjamaah selain 2 hari raya dan selain sholat sunnah 2 gerhana. Wal istisqa'u, sholat sunnah istisqa. Apa istisqa? Sholat mohon supaya Allah turunkan air hujan. Kita enggak minta diturunin air hujan aja, alhamdulillah ya. Dari kemarin hujan enggak berhenti, apalagi daerah Bogor ya. Apalagi sampai dipinta banjir ya. Ya, jadi sholat sunnah istisqa itu hukumnya sunnah muakkad dan juga sunnah dikerjainnya berjamaah. Ya, nanti akan ada tuh syarat-syarat untuk ngerjain sholat sunnah istisqa. Walaupun di daerah kita belum pernah dari dulu kayaknya ya, belum pernah ya sholat sunnah mohon hujan sama Allah, belum pernah di sini kan? Iya, walaupun belum pernah dan enggak pernah ya, namun ini pelajaran, ini ilmu mesti kita tahu ya, insyaallah. Baik, sebelum kita tutup pengajian kita dengan doa sebagaimana biasa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf nih, mungkin bahasanya kurang baik ya. Mau nanya Tan, air kencing itu kan hukumnya najis. Iya. Sedangkan air mani itu tidak najis. Yang saya tanyakan kenapa kalau kita kencing kan cuma wudhu, sedangkan air mani itu kita harus mandi Tan. Itu aja pertanyaannya, kenapa Tan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air kencing najis, air mani enggak najis. Kenapa? Karena air kencing itu dasarnya dari kotoran makanan dan minuman, sehingga dikeluarin melalui jalan depan, namanya kubul ya. Makanya orang kalau kencing ya berarti sehat, kalau nggak kencing berarti kurang sehat, karena yang dikeluarin apaan? Kotoran. Dari mana? Dari makanan, kotorannya tuh. Minuman kan ada kotorannya, nah, itu jadi air kencing. Dengan kekuasaan Allah, alhamdulillah keluar dari jalan depan. Makanya dibilang hukumnya najis. Sementara air mani itu dari mana? Air mani itu dari saripati makanan. Makanan kan nggak najis. Makanan najis nggak? Kalau najis haram dimakan. Setiap makanan, minuman yang najis itu haram dimakan. Ya, daging babi najis nggak? Najis mughalladhah dimakan haram.
Minuman keras najis nggak? Najis, diminum haram. Tuh, jadi makanan minuman yang masuk ke mulut kita orang Islam itu makanan dan minuman yang kagak najis. Nah, dari makanan dan minuman itu pasti ada saripatinya. Saripati itu dikumpulin terus berkumpul maka jadilah air mani. Makanya kalau ditanya kita awalnya dari mana? Kita asalnya dari mana? Dari tempe, dari tahu, dari ikan, terus saripatinya dikumpulin, jadilah air mani. Ya, akhirnya air maninya sama air maninya berantem ribut, jadilah namanya segumpal apa dulu? Darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah, di situ awal ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi air mani makanya kagak najis karena itu dari saripati makanan dan minuman. Makanya orang kalau keluar air mani itu hampir 2 miliar jenis benih kehidupan, hampir 2 miliar ya yang dia keluar. Makanya kalau orang keluar air mani pasti lemes. Ya, makanya diwajibkan untuk mandi janabah, mandi hadas besar, karena diteliti oleh para alimil ulama, ahli fuqaha, ahli fikih, ulama-ulama kita yang terdahulu, diteliti ternyata untuk bisa memulihkan kondisi tubuh yang baru saja mengeluarkan air mani tidak ada lain. Yang pertama adalah air. Makanya ketika mandi janabah itu mesti jami'il badan, semua badan mesti sampai itu air ketika mandi janabah. Tujuannya supaya fit kembali, supaya pulih kembali. Tojoid yang 2 miliar itu udah keluar melalui air mani yang dikeluarkan, sengaja kek nggak sengaja kek ya tetap itu lemes, pokoknya daya tubuh berkurang, sehingga supaya stabil lagi tidak ada ya yang bisa memulihkan selain air. Selebihnya ada makanan ini, ada minuman ini. Pokoknya yang pertama kali itu dapat penelitian tuh, airlah yang pertama kali yang memulihkan kondisi tubuh setelah tubuh itu mengeluarkan air mani. Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaannya, najis, ya. Kenapa kita harus mandi? Ya itu dia. Karena hampir 2 miliar tojoid. Tahu tojoid ya? Ya. Itu saripati makanannya keluar sehingga menyebabkan kondisi badan itu lemes. Makanya itu wajib mandi itu. Makanya jangan ditunda, segera mandi. Ya. Karena biar pulih kembali itu. Tapi kalau seandainya buang air kecil itu ya alhamdulillah, itu kotoran makanan minuman dikeluarin, jadi nggak perlu mandi. Karena emang nggak diperluin, dicuci, dicebok, ya, diistinjain, hukumnya wajib, begitu. Ya, jelas ya? Ya. Untuk memulihkan, ya. Tapi kalau orang kencing, ya, sama orang keluar air mani, lemesan mana? Ini nggak ada yang keluar air mani apa ini? Berasa lemesan mana tuh? Iya, itu dia. Ya, makanya wajib mandi. Kalau keluar air kencing, pipis, hanya cuma cebok doang, karena memang ya nggak ada
saripati yang keluar sehingga nggak mempengaruhi kondisi badan. Jadi nggak perlu mandi, wajib cebok aja. Adapun wudhu itu mah sunnah. Wajibnya cebok, wudhunya sunnah. Wudhu nggak wajib. Habis kencing wajib gitu wudhu. Waduh, kalau di jalan bagaimana kita? Nggak wajib wudhu. Sunnah. Wajibnya apa? Kalau habis pipis cebok gitu. Baik, barangkali ada lagi. Mau dijelasin mengenai pertanyaan yang tadi menyangkut air mani itu Ustaz. Kalau misalkan air mani kan ada air mani sama air wadi gitu Ustaz. Nah kalau air wadi itu mesti mandi junub atau tidak? Itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ali karramallahu wajhaha, mantu Nabi. Misalnya Nabi pernah berkata begini, kuntu rajulan mudaan wa kuntu astahi an as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kani ibnatihi fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatadaqu. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, saya ini termasuk orang yang gampangan keluar air madhi ya. Ada madhi, ada wadi ya. Ada madhi, ada wadi ya, ada mani ya. Ini sebab penyebabnya keluar beda-beda. Kalau mani sebabnya kenapa? Lagi seru katanya ya, kenikmatan ya, itu mani tuh, itu suci karena awal kita dari situ. Sementara madhi ini Imam Ali katakan saya gampangan karena saya nikahi putrinya Nabi, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Cantiknya luar biasa. Sampai-sampai Imam Ali cemburu sama gelas. Gelas yang dipakai buat minum sama istrinya Sayyidatuna Fatimah. Sampai dia ngomong gini, kenapa ya saya nggak jadi gelasnya aja ya, itu nyentuh kepada bibir saya punya istri. Sampai cemburu sama gelas. Emang bagus orang cemburu tuh. Orang yang gak cemburu, suami kagak cemburu, oh jangankan masuk surga, wangi surga. Saya nggak bilang bau surga ya, masa surga bau? Wangi surga nggak kecium. Suami yang nggak ada cemburu sama istrinya, pakaiannya seronok, pakaiannya kebuka auratnya, diem aja, rela, seneng dilihat sama laki-laki lain, masa bodoh, nggak peduli. Nih suami yang kayak begini nih, nggak punya rasa cemburu, namanya dayus. Jangankan dia masuk surga, wangi surga dia nggak pernah cium. Dia tuh. Jadi bagus nggak cemburu? Bagus, diajarin, dianjurin. Salah satunya Imam Ali. Itu orang cemburu tuh sama istrinya. Sampai gelas aja yang suka dipakai minum sama istrinya dicemburuin ya, kalau ngeliat istrinya. Jadi air madhi ini keluar sebab penyebabnya karena ada rangsangan. Tuh nggak pernah lihat perempuan yang lain. Imam Ali itu pantas kalau ketika lihat istrinya berangsang, kelihat istrinya berangsang. Tuh Imam Ali ya, keluar madhi. Namanya apa? Madhi. Mani lain lagi ya, sebabnya juga lain. Madhi sebabnya kenapa? Karena berangsang, ada rangsangan. Lihat tembok, keluar madhi. Ada nggak yang begitu di sini? Itu warnanya putih, bening, encer. Sebab penyebab dia keluar karena berangsang. Kalau wadi beda lagi. Wadi sama
ya, sama bentuknya sama madhi, putih, bening, encer, tapi sebabnya beda. Kamu punya kemaluan, kamu punya zakar, cuci aja. Jadi wajib dicuci karena hukumnya najis. Madhi, wadi hukumnya najis. Kalau kena celananya ganti, nggak boleh dipakai sholat. Kalau dipakai sholat, sholatnya kagak sah karena bawa najis. Begitu. Paham? Baik, barangkali cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama insyaallah bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.